Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kali podcast pertama kita Apli ya, Pak Kani ya. Semangat terus ya. Sekedar pemberitahuan bahwa kenapa kita nggak pakai masker hari ini. Ya. Sebenarnya kita pakai kok tadi. Tadi kita pakai sebelum antigen ya Pak Kani ya. Udah di antigen. Hasilnya apa Pak? Ya kalau positif nggak bakalan di sini saya. Dan semua kru di sini ya dari Jipro, terima kasih. Terima kasih banyak. Mereka juga Jipro sudah melakukan tes antigen. Jadi memang kita tetap menjaga prokes ketat ya. Apalagi ada antivirus di antara kita. Oh, ini penemuan bangsa Indonesia loh ini. Iya, ini produk lokal ya yang lokal. Sangat membantu karena bukan hanya mengumpulkan virus tapi juga dia mematikan virus. Kok iklan lah? Iya, jadi kayak iklan. Pak Kani, ini kita nyantai aja nih Pak. Banyak orang yang belum tahu bahwa Apli itu ternyata sudah 37 tahun di Indonesia. Luar biasa. Dan Pak Kani Sumantoro ini sebagai Ketua Umum Apli yang keempat ya Pak ya? Yang keempat? Yes, Yang keempat ya. Ini akan diperpanjang akhir tahun ini kita jadi juga yang kelima ya Pak. Mudah-mudahan kalau anggota memilih saya lagi. Pasti kepilih Pak, kayaknya kita aklamasi. Nah, yang saya mau tanya adalah Pak Kani selain di Apli ya, Ketua Umum Apli, apa sih Pak sehari-harinya? Sehari-harinya saya ayah dari 3 anak, 1 istri. 1 istri Pak? 1 istri, okay. Ya nggak bisa kalahin hati, susah. Terus hari-harinya juga ya bangun pagi biasa. Hobi apa Pak? Berkuda yang saya dengar ya? Ya miara-miara, untung miara yang... Kuda ya Pak ya? Miara kuda, miara ayam. Miara kuda, miara ayam. Yang sempat kemarin hilang apa Pak? Ya. Ya. Kalau kerjaan gimana Pak? Bisnis, ya kebetulan saat ini sih saya nanganin Nuskin Indonesia, Nuskin Filipina, Nuskin Malaysia, Nuskin Brunei. Ya. Berapa negara tuh Pak? 4 Indonesia, ya? Filipina, Brunei, ya. Singapura nggak Pak? Singapura itu ada yang nanganin lagi. Bangkok nggak Pak? Ntar aja udah kebanyakan. Oh, 3 negara aja Pak. Oh, okay. 4 aja udah cukup gitu ya. Ya, saya nanganin beberapa negara tersebut dan memang kebetulan di Indonesia ini ya Nuskin udah mulai sejak tahun 2005, Bu Ina. Berapa tahun udah? Udah hampir lebih 15 tahun ya. Lama juga ya. Ya. Kenapa sih Pak bisa pegang 3 negara? Pasti kan Bapak dianggap berhasil ya menghandle Nuskin. Bangsa Indonesia itu bangsa yang luar biasa, Bu Ina. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang luar biasa dan kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita pun bisa berprestasi hingga ke mancanegara. Ya kan? Dan bahkan Apli pun ya, di anggota Apli nih, perusahaan Apli nih. Saya senang banget nih banyak perusahaan-perusahaan lokal yang juga sudah mulai ke mancanegara. Ya, tunjukkan kalau memang kita bisa gitu, Bu. Saya belum menyentuh ke Aplinya nih Pak, saya masih mau ngorek sedikit tentang Nuskin. Ini dengar-dengar Nuskin sekarang omsetnya udah dilirik pajak karena udah 2,5 T ya Pak, bener nggak tuh Pak? Nggak usah diomongin kalau omset. Pengen tahu Pak, karena kan suatu kebanggaan loh Pak. Statement Menteri Perdagangan terdahulu itu kalau nggak salah tanggal 16 November tahun lalu mengatakan bahwa dari industri direct selling ini kita sudah mampu memberikan sumbangsi lah kepada negara sebesar 16,3 triliun loh Pak. Iya. Dan kayaknya sih lebih Bu Ina ya. Sekarang udah lebih kayaknya ya. Iya pasti, dan waktu itu juga sebenarnya lebih karena yang disurvei hanya dari 153 perusahaan kan. Maka dari itu, nah kita nih maksudnya kenapa saya pengen tahu omsetnya Nuskin bukan kepo tapi memang biar orang itu tahu gitu kan. Salah satunya dari omset yang kita sumbangsi kepada negara itu adalah mungkin juga pasti omset dari Nuskin kan. Itu benar nggak sih Pak sampai 2,5 T loh buat Nuskin aja? Oh enggak, itu kita masih berharap bisa segitu Bu Ina. Bapak kayaknya takut dilirik pajak ya ketika menegaskan yes kita omsetnya 2,5 T. Yang jelas potensinya di Indonesia ini luar biasa Bu Ina. Ya, dan terus terang bukan hanya Nuskin yang bisa lewat lebih dari 1 triliun ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang baik penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri itu juga sudah menembus angka 1 triliun. Jadi nggak heran ya kalau pemerintah bisa dapat data dari beberapa perusahaan dapat 16,3 triliun. Oh, oke. Ya. Mungkin dari situ juga kali ya, apa Bapak merasa pantas jadi Ketua Umum Apli? Ngerasa pantas nggak sih? Nggak pantas saya. Kenapa Pak? Ya habis lebih banyak yang lebih hebat dari saya ya. Jangan ngomongin saya mulu Banyak yang lebih hebat dari Bapak di mana?
apalagi di industri ini, ya kan? Ya jadi ketua APLI itu kan syaratnya memang kita berkecimpung di industri penjualan langsung, Bu Ina. Dan terus terang banyak mentor-mentor ya yang buat saya pribadi, buat saya mentor itu lebih hebat dan lebih lebih layak untuk menjadi ketua APLI karena pengalaman, dedikasinya dan juga apa yang dia lakukan ke industri ini. Seperti Bu Ina aja udah lebih dari berapa puluh tahun, Bu Ina. Beliau adalah sekjennya APLI loh, luar biasa ya. Iya, tapi kan jadi sekjen menempuh upaya yang sulit, Pak. Harus jadi tersangka dulu bisa jadi sekjen. Jadi curhat. Untuk mencapai posisi yang lebih tinggi, setuju nggak sih Bu Ina? Harus ada kerikil. Ya segala macam. Kayaknya kita udah bukan kerikil ya, apa yang kita hadapi. Apa tuh? Batu-batu besar itu loh. Batu kali itu yang tiba-tiba jatuh dari gunung kena kita gitu kan. Gini Pak Kani ya, kita terlihat terkait dengan industri direct selling ya. Mungkin orang lebih kenalnya MLM kali ya. Itu kan banyak image negatif nih Pak ke industri direct selling. Itu apa sih? Apa sih ngomongin apa tadi? Upaya. MLM? Iya MLM. Gatel di kuping saya. Kalau MLM itu kan image masyarakat belum sepenuhnya nerima. Kadang masih ada sebagian yang menganggap bahwa MLM itu negatif. Upaya APLI apa sih Pak yang dilakuin Pak menghadapi masalah ini? Apa ya? Kayaknya kalau nggak ada masalah berarti hidup tuh nggak jalan ya. Persepsi masyarakat ya tentang MLM. Saya sering kok, Bu Ina juga sering kan ya. Kita sering sharing ya Bu Ina ya. Kalau kita ngomong bisnisnya apa sih? Multi level. Orang minggir ya. Nggak mau temenan sama kita ya. Ya sering digituin gitu loh. Tapi ya saya terus terang antara persepsi dengan data tuh kalau saya lihat tadi tuh mitos loh. Ya kan ternyata datanya nggak gitu Bu Ina. Okay. Tadi Bu Ina bilang 16,3 triliun ya. Itu ternyata ada hampir 6,8 juta kalau nggak salah ya. Masyarakat Indonesia yang berkecimpung di dunia industri penjualan langsung loh. Jadi ada beberapa mitos-mitos yang orang bilang multi level seperti ini, multi level seperti ini. Nah ini yang harus kita perbaikin Bu Ina, ya APLI. Karena terus terang selama ini mungkin karena saking luar biasanya industri ini banyak memberikan manfaat, ternyata ada banyak itu Bu manipulator tuh, oknum-oknum yang menggunakan model bisnis kita ya kan? Iya. Iya nggak Bu? Sekarang malah berkembang itu isu di masyarakat ya bahwa sekarang money game ini ada yang dilegalkan. Itu maksudnya apa ya Pak? Kok ada istilah money game dilegalkan? Mungkin money game dilegalin. Apakah ya? Ini sih pendapat saya gitu ya. Apakah mungkin bahasa money game dilegalkan itu artinya perusahaan berkedok MLM ini ya sudah mempunyai izin, perizinannya lengkap, legalitasnya, wah segala izinnya dia punya gitu. Tapi praktek di lapangannya ternyata tidak sesuai dengan yang didaftarkan misalnya. Apa mungkin nggak sih Pak seperti itu sehingga akhirnya persepsi masyarakat terhadap industri kita tuh jadi jelek gitu? Ya mungkin aja dan itu terjadi kok ya. Kita dengar ya kejadian kok di masyarakat. Banyak kan masyarakat tanya ke kita ya, ke APLI, Pak perusahaan ini oke nggak? Ya Bu Ina perusahaan ini oke nggak? Ya kan sering gitu ya. Kita punya channel ya di APLI ini dan juga di Instagram kita ya, APLI IND ya. Dan banyak Instagram kita tuh banyak dijadikan channel komunikasi dari masyarakat. Ya kita nggak munafik, bukan dilegalin ya, tapi mungkin ya mereka berusaha melegalkan, tapi dalam prakteknya ya ternyata nggak sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku di Indonesia. Dan akhirnya yang jadi korban masyarakat ya. Makanya kita Bu Ina ya di APLI kita harus benar-benar punya punya semangat dan punya punya niatan ya. Gimana caranya masyarakat bisa tahu multi level yang benar, multi level yang benar-benar murni gitu ya. Memang multi level itu kan benar ini kan meningkatkan harkat hidup banyak orang gitu loh Bu. Tugas berat ya Pak buat APLI sebenarnya. Tugas berat buat Bu Ina kayaknya. Buat kita Pak sebenarnya. Tapi saat ini terkait dengan adanya pandemi ya Pak di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Ada kebanggaan nggak sih di hati kecil Bapak gitu ya bahwa ternyata dari banyaknya industri ya yang katakanlah yang tiarap gitu ya, tapi kita alhamdulillah direct selling ini justru kita tidak ada yang melakukan pemecatan terhadap karyawannya kan,
Kita hanya bisa merumahkan karyawan karena memang itu adalah prokes dari pemerintah kan. Nah itu apa Pak? Menanggapi hal itu pribadi Bapak gitu ya sebagai seorang pengusaha dan sebagai seorang ketua umum APLI itu memandangnya apa? Saat ini nih industri direct selling lagi naik daun karena itu tadi ya pertama omset kita ya sumbangsih buat negara ya 16,3 triliun lebih. Yang kedua adalah di saat perusahaan lain, bisnis lain tiarap, kita tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Apa sih Bapak tuh gimana sih perasaannya dengan hal itu gitu Pak? Saya hanya mau bilang dengan kondisi saat ini membuktikan bahwa model bisnis yang kita jalankan ini ternyata ya berguna buat masyarakat ya kan. Bukan hanya masalah pandemi sih terus terang, tapi walaupun masalah di situasi yang normal, model bisnis kita berkembang dan ketika suasana yang seperti ini yang tidak normal, model bisnis kita pun masih berkembang. Artinya apa? Banyak manfaat sebenarnya dari model bisnis kita, Bu. Jadi kalau ditanya perasaannya apa? Saya mau bilang, ya kita menjalankan model bisnis yang benar-benar tepat buat masyarakat Indonesia, baik itu di masa normal ataupun di masalah pandemik seperti ini. Jadi tugas kita benar-benar ya, apalagi di anggota APLI nih ya, itu perusahaan-perusahaannya menjalankan model bisnis yang luar biasa. Dan kita dengar ya, di anggota APLI mereka masa pandemi gini sedikit struggle awalnya karena harus adjust, adaptasi dengan model operasional yang boleh dibilang ini normal kan. Iya. Contohnya dulu kan kita kan masih bisa deket-deketan ngomong ya Bu Ina ya. Sekarang harus jauh-jauhan harus pakai ini segala macam. Dulu kita kalau di industri kita ya, yang namanya pertemuan anggota, meeting, prospecting ya enggak? Mau harus offline kita lakukan. Harus offline. Sekarang kita mau nggak mau nih online. Sampai sekarang aja kita berinteraksi sama masyarakat online nih Bu Ina. Iya betul. Ada APLI podcast nih kita di The Pedas Resto. Wah terima kasih banyak nih dikasih tempatnya dan waktunya. Iya, kembali ke Nuskin ya. Saya nggak bisa memisahkan antara posisi Bapak sebagai Ketua Umum APLI dan sebagai Presidennya Nuskin 3 negara, bukan 2 lagi 3 negara. Nah, di masa pandemi ini Pak, itu biasanya yang di Nuskin sendiri omset yang paling kencang itu di suplemen, skincare atau apa gitu Pak? 50-50. Oh 50-50 ya? Hampir 50%. Tapi ketika di masa di awal pandemi, ya suplemen kita emang kenceng banget ya. Oh oke. Ya mungkin pada saat itu karena kebutuhan produk dengan suasana atau situasi yang terjadi pada awal pandemik ya. Karena masyarakat harus menaikkan imunnya, otomatis produk suplemen terkait dengan imunitas tubuh laku keras ya. Iya dan alhamdulillah kan banyak perusahaan anggota APLI ya kan 60% produknya tuh suplemen ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita selain model bisnisnya ternyata produknya bermanfaat Bu Ina. Iya. Nah, kalau di Nuskin sekarang ya along the way ya kembali ke core produk which is kita kan personal care ya. Ya. Ya mulai 50% ya dan saya yakin juga semua perusahaan yang bukan hanya suplemen juga mulai sekarang udah mulai baik lagi ya karena adjust tadi Bu cara melaksanakan bisnis aja yang beda. Apalagi skincare juga katanya sangat laku keras masa pandemi. Ya karena kan orang mulai banyak yang takut ya datang ke klinik kecantikan kan, ke salon gitu kan, orang jadi merawat diri sendiri dengan skincare yang ditawarkan. Kebanyakan di rumah jadi merawat diri sendiri. Iya, merawat diri sendiri. Makanya mungkin itu juga ya Pak, salah satu yang menghasilkan kita memberi sumbangsi kepada negara sampai 16,3 T itu gitu kan. Ya karena produk kita bagus, apalagi sekarang nih banyak sekali produk-produk perusahaan anggota APLI yang dicari orang seperti propolis ya kan, vitamin C, vitamin D, kemudian antioksidan kan banyak banget yang dicari masyarakat karena mereka lebih percaya ya bisa bawa lah karena kan kita industrinya direct selling ya. Artinya ketika melihat si A make produk itu mereka berpikir oh ini kayaknya bagus nih, akhirnya mereka ikut. Itulah tadi mungkin manfaatnya direct selling, artinya direct selling itu kan penjualan langsung ya, orang melihat dan katanya dan memang kalau kita ngikutin survei Pak, produk itu dijual secara kekeluargaan dan secara persahabatan itu lebih laku loh Pak daripada produk yang dipajang di toko-toko. Benar nggak sih Pak? Iya, ya itulah direct selling. Iya. Ya, direct selling itu kan dari advice selling. Dan advice selling mulai dari mana sih? Ya terdekat kan. Iya betul. Dan makanya hukum pertama dari penjualan langsung Bu Ina ya. Dan alhamdulillah di anggota APLI itu ya produknya harus bagus. Dan produknya harus punya manfaat. Ya. Makanya hati-hati ya para pemirsa semua, teman-teman, sahabat APLI. Hati-hati kalau ditawarkan sama perusahaan MLM yang ngakunya MLM bener tapi produknya abal-abal ya. Bener nggak Bu Ina? Produk abal-abal contohnya kayak apa sih Pak? Gergetan nih Pak. Aduh,
Ya kadang-kadang kita bisa lihat kok produk yang sebenarnya di pasaran itu harganya normal, tapi kok ternyata bisa ratusan kali harganya lebih mahal ya. Contohnya Pak? Ya ada kan kopi sachet itu saya pernah tuh lihat tuh. Oh ya kopi ya? Kopi sachet padahal cuma ekstra kopi doang. Ya satu box mungkin isinya cuma 10 sachet dijualnya sampai 700 ribuan. Apaan sih? Banyak Contoh yang. aja. Atau produk lain Pak mungkin yang bukan. Ya produk yang kadang-kadang nggak kelihatan tuh. Ya sekarang Contohnya lagi apa nih? Lagi banyak nih ditawarkan investasi lah. Ya main-main apa gitu ya. Ya itu hati-hati. Ya karena terus terang di Apli nih kita punya polisi dan peraturannya ya juga. Kita punya cooling off period, kita punya product back garanti, ya kan, dan itu semua dijalankan sama perusahaan. Ada satisfaction garanti juga. Customer satisfaction itu semua ada. Makanya hati-hati Wak. Salah satu mengidentifikasi perusahaan multi level atau director yang benar itu pertama dari produknya kok. Dia punya manfaat. Dan memang mitosnya ya bilang katanya Bu Ina, wah produk yang multi level itu mahal-mahal. Katanya ya, mitos loh sebenarnya. Tapi kalau dilihat value-nya loh, sama fungsinya, sama manfaatnya, ya value sama harga itu sangat berhubungan gitu loh. Dan yang ditawarkan itu memang sangat bermanfaat. Karena ada kan produk yang mahal karena cuma untuk ngasih komisi atau ngejar marketing plan-nya. Makanya hati-hati lagi. Iya. Ya. Kalau produk Nuskin itu paling murah berapa Pak harganya Pak? Ada yang 50 ribuan, 60 ribuan ada. Ada 50 ribuan ya, itu lebih ke personal care gitu ya Pak ya? Iya, body care. Iya gitu. Body care kayak sabun, sampo, kayak seperti itu deodoran. Ya deodoran ya. Jadi kadang kan hoax kalau dibilang semua produk MLM itu mahal. Iya. Nah menanggapi produk nih Pak ya, ini kan juga banyak ya perusahaan-perusahaan yang sebenarnya mengklasifikasikan yang dia jual adalah produk. Padahal sebenarnya yang dia jual bukan produk gitu kan. Nah, produk tapi seakan-akan produk tapi bukan produk gitu. Waduh. Nah, Bapak misalnya gini ya, seperti itu tadi ya. Izinnya mendapatkan network marketing gitu ya, tapi produk yang dijual misalnya investasi gitu ya. Ternyata investasinya nggak ada izin pula dari OJK dan dari BI. Nah, kita gimana ya Pak? Bapak miris nggak sih dengan dengan model bisnis seperti itu gitu kan, mengkamuflase MLM. Bukan miris Bu Ina, sedih ya. Iya. Yang kena siapa? Masyarakat. Ya. Teman-teman kita semua. Ya kan, kasihan. Ya, tapi berarti ini dibutuhkan mencerdaskan masyarakat ya bahwa harus tahu mana MLM yang benar itu mana yang tidak gitu ya. Ya makanya ada hukumnya kan. Ya. Pertama kita lihat produknya. Makanya tadi kalau di Apli kan ada tuh. Di Instagram kita juga ada tuh ya. Cara mendeteksi perusahaan multilevel yang benar ya. Legalitasnya, produknya, bagaimana commission plan-nya itu ya. Kadang-kadang kan ya kita lihat ya banyak perusahaan yang heboh di awal tapi 2 tahun mati. Ya, hit and run. Nah, itu hati-hati karena mereka hanya ngandelin uang pendaftaran. Itu nggak boleh ya Bu Ina ya. Terus juga produk nggak ada garansi yang nyata gitu ya. Dan kadang-kadang produknya juga dijual lagi nggak bisa Bu. Iya betul juga sih. Ya hati-hati. Jangankan mau dijual ke orang gitu ya. Kita mau buyback garanti aja mau dijual ke perusahaan juga mikir lagi gitu kan. Iya nggak bisa juga. Iya ngerti sih Pak. Ya karena kan sekarang kalau kita ngelihat ya miris sekali, sedih sekali di pasaran itu mengatasnamakan network marketing tapi sebenarnya yang dijual itu nggak ada gitu ya. Mereka menawarkan peluang bisnis tapi sebenarnya peluang bisnis itu bukan peluang sebenarnya itu kayak lebih cenderung menyesatkan gitu kan. Kita sedih ya menghadapi kenyataan seperti ini gitu ya. Apalagi polemik di masyarakat bahwa sekarang money game sudah banyak dilegalkan. Itu kan statement-statement itu akan muncul dan telah muncul di masyarakat mungkin berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kalau kita melihat seperti itu gitu kan. Sedih tapi sih. untungnya sekarang teman-teman di ini ya Bu, di pemerintahan ya sama di kepolisian mereka cukup aktif ya. Jadi alhamdulillah ya mendeteksi mana-mana perusahaan yang kira-kira rada-rada menipu ya. Jadi ya kita dibantu sih Bu Ina ya. Ya. Kita juga mensupport lah ya Pak. Ada di kita tuh ada SWI ya, Satgas Waspada Investasi di bawah pimpinan Pak Tongam L. Tobing ya. Kita support kegiatan Satgas Waspada yang memfilter perusahaan-perusahaan yang di Indonesia yang tanda kutip ya, misalnya yang nakal. Kita juga ada Satgas juga loh Pak. Badaskrim punya Satgas sendiri loh Pak. Jadi memang luar biasa sekali
pengawasan pemerintah terhadap money game ini sudah luar biasa ketat. Jadi ya semoga dengan adanya tindakan dari pemerintah, masyarakat lebih terfilter ya dan lebih cepat terproteksi gitu. Nah pekan ini kita kembali lagi ke kapasitas Bapak sebagai Ketua Umum APLI. Apa Bapak, ya kita tahu lah ya, APLI ini kan dipandang sebagai ahlinya marketing plan gitu Pak ya. Makanya kan kita banyak diminta menjadi saksi ahli di kepolisian. Polda-polda, di Barreskrim gitu ya. Ada perasaan takut nggak sih Pak ketika Bapak harus menilai satu perusahaan ini masuk kategori money game atau enggak? Ya ada perasaan yang sifatnya ya karena tanggung jawab ya. Tanggung jawab yang besar pasti ada rasa takut lah. Ya, jangan sampai kita juga salah ya Bu Ina ya. Iya. Takutnya apa nih Pak? Ya takutnya takut dengan perusahaan yang kita nilai marketing plan-nya atau dengan takut dosa hubungannya ke atas Pak? Ya itu dia yang ke atas itu. Iya kan? Tanggung jawab itu kan selalu ada ada akibatnya ya. Tanggung jawab yang besar, yang apalagi kita nih di APLI ini kita punya tanggung jawab ke masyarakat nih, ya bahwa perusahaan yang ada di anggota APLI, perusahaan yang ada di APLI, anggota-anggota APLI ini, itu benar-benar memang perusahaan yang memang benar menjalankan prinsip yang benar gitu loh. Nah kalau kita disuruh jadi saksi ahli, suruh periksa, kita benar-benar harus periksa kadang-kadang. Karena tanggung jawab yang kita emban itu benar-benar harus membuktikan bahwa perusahaan tersebut itu apakah benar melakukan tindak manipulasi, ataukah benar memang melakukan hal yang benar buat masyarakat. Iya, setuju Pak, setuju. Kan juga kita takut sama Allah saya mah. Oh iya betul sih Pak, enggak takut sama ini ya Pak, kita takutnya saya main di atas ya Pak ya. Nah terkait dengan keanggotaan APLI ini Pak, ini kan kalau saya ngelihat anggota perusahaan APLI ini perusahaan-perusahaan yang top di bidangnya ya, seperti Nuskin nggak usah ditanya ya, Nuskin, Oriflame, Herbalife, Tupperware, Amway, apalagi itu Pak, Milagros, Jafra, apalagi itu perusahaan-perusahaan yang orang pasti sudah tahu. Banyak juga sih Pak ya, kita sekarang ini udah ada kurang lebih 110 anggota APLI. Kenapa sih baru 37 tahun ini kita baru 110 anggota? Ini memang selektif atau gimana sih Pak proses jadi anggota APLI itu? Ya memang ada seleksinya Bu Ina ya. Pertama kita punya kode etik ya. Kita tuh berafiliasi dengan World Federation Direct Selling Association. Ya, itu asosiasi MLM dunia ya Pak? Asosiasi Direct Selling Global. Ya, kebetulan kantor pusatnya kan di Washington. Ya, dan Washington tuh di Amerika kan ya Pak? Bukan Bu, di Amerika. Oh, di Washington DC ya di USA ya, oke. Ya, dan kita asosiasi-asosiasi yang berafiliasi dengan WFDSA, which is WFDSA hanya menunjuk satu asosiasi di setiap negara, itu punya ketentuan tunduk pada praktek kode etik yang berlaku secara global. Ya, makanya kita anggota APLI, perusahaan anggota APLI, ketika menjadi anggota APLI kita harus pastikan bahwa perusahaan bersedia tunduk dengan prinsip-prinsip kode etik dan prinsip-prinsip bisnis yang baik yang sudah kita tentukan Bu Ina. Tapi sebenarnya sih nggak sulit ya, selama perusahaan itu sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada dari pemerintah, nggak ada masalah sebenarnya. Iya kan? Ya sudah bisa join sama APLI. Iya kan? Karena kalau kita perhatikan di masyarakat itu banyak sekali anggota APLI yang perusahaan itu menjual produk tuh dengan keunikannya ya. Misalnya kita lihat seperti BioGreen, dia jual apel stem cell gitu ya. Tiba-tiba mulai muncul di pasaran sejenis apel stem cell, mengatasnamakannya beda gitu. Jadi memang selalu ditiru gitu oleh pihak ya, tapi memang itu resiko bisnis ya. Tapi ya untungnya perusahaan-perusahaan anggota APLI tetap survive lah ibaratnya. Iya gitu. Bukan survive aja karena yang dijual itu ada dua hal yang terbaik kan. Produk terbaik sama peluang bisnis terbaik. Betul. Peluang bisnisnya terbaik itu bukan berarti lebih besar komisinya atau enggak. Peluang bisnis terbaik itu peluang bisnis yang benar caranya. Iya kan? Resikonya banyak ya Pak kalau saya ngelihat produk ditiru ya, produk dibajak. Ada lagi Pak member dibajak gitu ya. Seperti salah satu anggota kita ya di Surabaya, ketika membernya dibajak, manajemen ada juga dibajak, tapi alhamdulillah sampai sekarang tetap bisa survive. Itu saya salut sekali tuh Pak buat perusahaan anggota APLI ya. Mungkin berkat bimbingan dewan juga dengan support dari teman-teman pengurus gitu Pak. Kita di APLI kan sharing ya Bu ya. Dan setiap bulan kita pun punya kegiatan-kegiatan sharing dari perusahaan. Tapi yang jelas kenapa kita survive?
karena kita memberikan yang benar sih, ya kan? Dan kita tuh pendiri perusahaan-perusahaan anggota APRI itu punya niatan yang sama. Coba dilihat deh misi visinya perusahaan anggota APRI, perusahaan dari anggota APRI, mereka selalu ingin berimpak buat masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kalau hal yang baik pasti bisa survive kok Bu. Kita yakin itu aja ya Pak. Mungkin ada kalanya lagi jatuh gitu, tapi jangan jatuh banget gitu kan. Apa seperti lagu dangdut tuh Pak, jatuh bangun gitu kan. Jadi ada saatnya jatuh, nanti bisa bangun lagi gitu kan. Cuma kalau udah jatuh, kelamaan jatuh juga kasihan Pak. Ya mungkin upaya-upaya dari APRI ya terhadap anggotanya harus lebih lebih mensupport, lebih kelihatan. Jadi mereka lebih happy, lebih nyaman, lebih merasakan manfaat menjadi anggota APRI. Ya siap. Ya, dan mudah-mudahan sih dari asosiasi kita ya selama kita masih bisa bantu ya, dan kita dari tim kesekjenan juga ya Bu Ina ya, kita akan banyak bantu dari sisi peraturannya, dan kita bisa sharing dari sisi bisnis. Kalau jatuh bangun itu bukan jatuh bangun lah, biasa namanya bisnisnya naik turun ya, ada situasional. Mungkin cash orang contohnya nih ada ekonomi baru nih, ya kan, ekonomi baru artinya apa, sekarang paymentnya udah digital, ya kan, dan order juga manfaatin digital, ya kan. Nah sekarang ya tugas APRI nih sama Bu Ina juga nih kerjaan nih, gimana caranya nih kita bisa terus berkembang dengan model ekonomi baru kayak gini nih. Kita harus banyak kerjasama dengan pemerintah. Betul, challenge ya Pak ya. Challenge. Ya uang sekarang di dompet kita udah tipis-tipis ya Bu Ina ya. Cashless ya. Cashless. Itu antara punya duit atau memang cashless gitu, nggak tahu. Antara bokeh sama cashless. Nah gitu. Itu dia tuh, beda tipis gitu kan, bokeh dan cashless gitu kan. Iya juga sih. Tapi bicara bokeh sama cashless kayaknya sih anggota apalagi mitra-mitranya nggak ada yang bokeh Bu. Iya sih. Karena apa? Kebayang yang komisi yang dibayarkan sama perusahaan-perusahaan itu ke mitranya itu luar biasa Bu. Oh iyalah Pak. Iya Bu Ina kan kita sering lihat ya. Mungkin ketika di awal pakai sendal jepitnya datangnya ke kantor ya atau ke perusahaan tuh. Sekarang udah pakai Pirkardin, pakai Montblanc, pakai supir ya. Pakai supir gitu kan. Dulu Grab, sekarang udah pakai supir. Asal nggak nambah istri ya. Kalau boleh tahu bocoran sedikit aja nih Pak. Itu omset bonus terbesar yang dibayarkan oleh Nuskin ke mitra usaha atau ke top leader berapa sih Pak? Ya, monthly? Lumayan. Jangan lumayan Pak, kita butuh angka. Pengen tahu gitu, berapa sih leader besarnya Nuskin rata-rata menerima pemasukan apa 1M, 2M, monthly, rutin? Ya semua tergantung hasil kerja kerasnya. Saya butuh angka Pak. Butuh angka nanti takutnya saya harus disclose ya, sama kayak gajinya kita dia harus di-disclose. Ini kan around how much-nya gitu Pak. Saya nggak minta angka fix gitu, paling nggak ada gambaran gitu. Antara ada yang 100-an, ada yang tadi bilang bisa 1 miliar. Sebulan ya? Iya, karena memang itu 1 miliar sebulan beli apa mereka itu Pak? Untungnya mereka nggak beli apa loh. Oh, mereka nabung gitu ya? Bukan nabung, mereka tahu. Terus terang gini Bu Ina, kalau kita bicara komisi tadi ya, top leaders itu tidak dilihat dari berapa besarnya atau berapa banyaknya uang yang dia punya. Tapi yang dilihat adalah berapa banyak orang-orang di bawahnya yang dia rubah hidupnya jadi lebih baik. Itu top leader namanya. Bisa diulang Pak quote-nya? Top leader yang baik atau the best top leader adalah bukan yang memiliki penghasilan banyak setiap bulan, tetapi adalah yang bisa menghasilkan orang-orang sukses di bawahnya. Tuh. Jadi rezeki itu nggak bakalan lari kemana. Bener sih, rezeki itu pasti jatuhnya ke orang baik ya. Betul juga ya sih. Kan? Kita buka satu pintu rezeki, ternyata buka lagi buat kita rezeki buat kita. Semakin banyak kita buka pintu rezeki lebih banyak orang, ternyata rezeki lebih banyak. Jadi kalau ditanya berapa sih, ya kan? Ya bisa lihat aja ya Bu ya. Bahkan kita pernah datang ya ke perusahaan-perusahaan ketika bikin acara selebrasi ya. Saya tuh suka tersentuh ya, ternyata wah ini orang banyak dari ya. Jawa Tengah di kampung. Apa yang pedalaman. Ternyata mereka mendapat omsetnya ya ratusan juta. Dan karena itu saya yakin mereka nggak ngitung ratusan jutanya. Tapi mereka hanya menghitung berapa banyak orang-orang di Indonesia ini yang mereka bantu berubah hidupnya. Betul. Itulah karena ketika itu the beautiful about bisnis ini ya, industri ini, dia dibayar karena dia bikin orang lain sukses, itu dia. Yes. Terima kasih banyak Pak Kani Sumantoro atas waktunya. Terima kasih banyak Bu Ina Rahman. Sama-sama. Itu podcast pertama kita hari ini ya, kita akan bertemu di podcast kedua, ketiga dan seterusnya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi.